Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع, Rasulullah senantiasa apabila bangun dari ruku' dalam salatnya, bangun dari ruku' dalam salatnya, artinya dalam posisi i'tidal. Yaqulu atau qala, Rasulullah membaca, ini yang apa yang Rasulullah baca ketika bangun dari ruku' pada posisi i'tidal. Apa yang Rasulullah baca? Allahumma rabbana lakal hamd, wahai Allah Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, mil as-samawati wal ard, seisi langit-langit dan bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seisi atau sebanyak yang engkau kehendaki nantinya. Ahlas sana'i wal majdi, engkau adalah pemilik segala puji, wal majdi, dan segala keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abd, demikianlah yang paling berhak, yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba kepadamu. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami bagimu wahai Allah adalah hamba. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menahan
terhadap apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberikan terhadap apa yang engkau tahan. Wala yamna'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada satupun yang dapat menegah daripada keagunganmu. Nah, ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah atau bacaan Rasulullah ketika beliau berada pada posisi i'tidal dalam sholat. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang membaca tadi, yang membaca yang seperti tadi? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang sepanjang ini, kan begitu. Kita paling tadi sampai min syai'im ba'du. Nah, ini sebenarnya bacaan Rasulullah dalam ruku'. Ada satu bacaan lain dalam ruku', tapi dia tidak dari Rasulullah. Inisiatif sahabat, tapi kemudian diikrarkan, ditakrirkan, direkomendasikan oleh Rasulullah untuk kita baca. Jadi pada suatu hari, pada salat asar, ini bacaan yang kedua ya, pada suatu hari salat asar, Rasulullah seperti biasa mengimami salat. Selesai mengimami salat, Rasulullah berputar ke arah jamaah. Dan demikian sunnah, setiap imam salat, selesai salat berputar ke arah jamaah. Artinya berbalik kiblat. Nah, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Apa tanya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ada satu bacaan tadi, kata Rasulullah. Ada satu bacaan yang baru dibaca oleh salah seorang di antara kita. Tanya Rasulullah, kata Rasulullah, ada bacaan baru tadi yang dibaca oleh salah seorang di antara kita pada saat i'tidal. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan bacaan baru itu? Siapa yang membaca bacaan baru itu dalam i'tidal? Setelah Rasulullah bertanya seperti itu, tidak ada satupun yang tunjuk tangan. Mungkin merasa takut, kena marah nanti, menambah-nambah bacaan baru dalam salat. Semua terdiam, tidak ada yang berani jawab. Kemudian Rasulullah mengatakan, maksudnya mungkin sahabat ini nanti selesai salat baru lapor. Bukan berarti tidak mau jawab pertanyaan Rasulullah, bukan. Mungkin biar nanti saja hana mangan langkau rame di hutan. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innal malaikata, sesungguhnya tadi ketika kita salat, para malaikat ramai sekali turun dari langit berebutan untuk menulis bacaan baru tadi. Maka cepat-cepat, saya wahai Rasulullah yang baca tadi. Kata sahabat, saya yang baca tadi. Kemudian dapatlah, ternyata yang baca itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah dalam salat tadi. Ditanya sama Rasulullah, apa yang engkau baca? Sampai para malaikat rame-rame tiba-tiba turun dari langit ketika kita salat, berebutan untuk menulis bacaanmu itu. Apa bacaan itu? Maka sahabat itu menjelaskan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban
mubarakan fihi. Sekali lagi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nah, itu bacaan yang kedua dalam posisi i'tidal ketika bangun dari rukuk dalam salat. Bacaan yang kedua itu takrir dari Rasulullah. Rasulullah tidak membacanya, tapi yang membacanya adalah sahabat. Tapi kemudian ditakrirkan. Apa makna ditakrirkan? Artinya diakui oleh Rasulullah, direkomendasikan. Ini bacaan mulia sekali. Sampai para malaikat berebutan untuk menulis. Maka oleh karena itu bacalah bacaan itu. Kira-kira seperti itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah itu bukan hanya perkataan Rasulullah, bukan hanya perbuatan Rasulullah, tapi juga pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngomong itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka tidak boleh. Oh, belum tentu. Belum tentu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah langsung tidak boleh kita lakukan. Karena ada hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi diperintahkan dengan mulut. Seperti contohnya apa? Seperti menambahkan 1 hari dalam puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa 10 Muharram. Nah, disuruh oleh Rasulullah pertama berpuasa 10 Muharram juga. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku diberikan umur tahun depan oleh Allah, aku akan menambah 1 hari lagi. Bukan Asyura tok ke 10 Muharram, tapi harus tambah 1 hari. Bisa ke 9, yaitu Tasu'a, atau bisa ke 11. Tapi apakah Tasu'a itu pernah dilakukan oleh Rasulullah? Tidak pernah. Karena begitu tahun berikutnya Rasulullah duluan wafat sebelum sampai Muharram tahun berikutnya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Seperti yang kita sampaikan tadi, doa dalam i'tidal. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ditakrirkan. Ditakrirkan, diakui, direkomendasikan. Seperti contoh lain, salat sunat ba'da wudu atau salat sunat wudu. Siapa yang pertama melakukan salat sunat wudu? Ada yang tahu? Yang pertama melakukan salat sunat wudu. Setelah wudu, salat sunat wudu. Siapa yang pertama melakukannya? Dan adakah di antara kita yang melakukannya? Nah, tangan aja. Padahal itu istimewa. Itulah amalan yang menyebabkan sendal Bilal bin Rabah mendahului Bilal bin Rabah ke surga. Hebat sekali. Duluan sendal masuk surga. Duluan sendal masuk surga ketimbang pemiliknya. Tingkat sendal saja begitu mulia dapat masuk surga, apalagi pemiliknya. Kalau kita, apalagi sendalnya, murung dah najalah lah, belum silap. Apa amalan yang membuat Bilal bin Rabah duluan sendal masuk ke surga daripada dia sendiri? Ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, fa inni sami'tu dafata na'laika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar dentuman sendalmu di surga. Karut silap dalam surga gede. Apa yang kau lakukan? Kata Bilal, aku tidak melakukan apa-apa wahai Rasulullah, melainkan setiap selesai wudu aku salat 2 rakaat. Tapi jarang orang yang melakukannya, tapi itu sunnah.
Salat sunat wudu. Rasulullah apakah melakukannya? Rasulullah sebelumnya tidak pernah melakukannya. Justru yang melakukan yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Kemudian ditakrirkan oleh Rasulullah. Apa makna ditakrirkan? Dibolehkan, diiyakan artinya, disetujui dan dianjurkan. Maka setelah itu terjadilah hukum sunat salat wudu, artinya salat setiap selesai wudu. Nah, Rasulullah tidak melakukan, tapi sahabat yang melakukannya tetap dikatakan sunnah karena telah diakui oleh Rasulullah. Lantas kalau begitu kita mau coba-coba buat yang baru. Mau contoh seperti Bilal, mau contoh seperti sahabat tadi bacaan baru dalam i'tidal. Nah, boleh enggak? Kita enggak boleh karena Rasulullah enggak ada lagi. Dan ada Rasulullah kalau tentai gebi menyeretak-retak tayo. Ya pegak-pegak baru-baru. Nah, jadi kembali ke doa tadi, ada dua doa yang dibaca dalam rukuk. Doa yang pertama yang kita baca di awal tadi, itu doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua, doa yang dibaca oleh sahabat tadi dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita mau lihat apa isi doa yang dibaca oleh Rasulullah dalam i'tidal ketika bangun dari rukuk. Allahumma rabbana lakal hamd. Wahai Allah, Tuhan kami, lakal hamd, bagimu segala puji. Alhamdu ada alif lam, fungsinya lil istighraq, artinya segala puji. Nah, ini sudah kita bahas. Puji ada 4. Pujian Allah kepada dirinya, qadimun lihamdu qadimin liqadimin, pujian Allah kepada dirinya. Yang kedua, hamdu qadimin lihadisin, pujian Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, hamdu hadisin liqadimin, pujian makhluk kepada Allah. Yang keempat, hamdu hadisin lihadisin, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Ini 4. Ini sudah kita bahas, sudah kita uraikan di beberapa pertemuan yang sudah lama lah. Ada 4. Yang pertama, Allah memuji dirinya Allah. Yang kedua, Allah memuji makhluknya. Yang ketiga, makhluknya memuji Allah. Yang keempat, makhluk memuji sesama makhluk. Semua 4 pujian itu milik Allah, kembalinya kepada Allah. Karena tidak terjadi pujian itu kecuali atas ciptaan Allah. Ketika kita memuji si fulan, bagus sekali bajunya, bagus sekali rambutnya. Siapa yang menciptakan rambut itu? Siapa yang membuat kemampuan seseorang mampu mendesain pakaian bagus sehingga menuai pujian? Allah. Maka semua pujian pada hakikatnya kembali kepada Allah. Itu makna alif lam lil istighraq. Alhamdulillah, segala puji. Jadi ketika kita baca terjemah dalam Al-Fatihah, segala puji. Berarti yang mana puji segala itu? Jawabannya 4 tadi. Mil as-samawati wal ard. Wahai Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil as-samawati wal ard, seisi langit-langit dan bumi. Seisi langit-langit dan bumi. Artinya, wahai Allah, segala puji bagimu sebanyak seisi langit-langit dan bumi. Artinya kita mempersembahkan pujian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya? Kita pun tak sanggup hitung. Pokoknya seisi langit-langit dan bumi.
ubina luah langit dan bumi. Maka ya Allah, segala puji bagimu seisi langit dan bumi. Artinya tanpa batas. Itu yang kita ucapkan dalam i'tidal itu. Ya Allah, segala puji bagimu, pokoknya seisi langit dan bumi. Kalau kita kan sering mengucapkan sesama kita ribuan terima kasih. Berarti masih level ribuan. Belum ratusan ribu pun, masih ribuan. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Fulan, ribuan. Tapi kalau untuk atau kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, arti ketika sebanyak-banyaknya masih dalam hitungan lah. Tapi ketika pujian kepada Allah, mil as-samawati wal ard, segala puji bagimu ya Allah, seisi langit dan bumi. Artinya kita memberikan pujian kepada Allah dengan jumlah hanya Allah yang mampu menghitung. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seluas langit dan bumi pun masih kurang. Masih ada yang belum Allah ciptakan, yang butuh kepada pujian untuk kita puji indahnya ciptaan Allah. Jadi makna bacaan ini, ya Allah, segala puji bagimu terhadap apa yang telah engkau ciptakan. Segala puji bagimu yang pujian itu seisi, seluas, sebanyak, seisi langit dan bumi. Kata apa? Wa min syai'in wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan segala puji bagimu ya Allah sebanyak ciptaanmu nanti ke depan. Ini masih banyak yang akan diciptakan oleh Allah, berbagai macam makhluk, berbagai macam bentuk alam, kan masih panjang ni sampai hari kiamat. Belum Allah ciptakan, belum Allah adakan, kita sudah mengucapkan pujian kepada Allah. Jadi bahasa sederhananya, ya Allah, segala puji bagimu terhadap apa yang telah engkau ciptakan, dan segala puji bagimu terhadap apa yang belum engkau ciptakan, terhadap apa yang akan engkau ciptakan nantinya, min syai'im ba'du. Seperti tadi misalnya ketika dipersilahkan, sebelum dan sesudahnya kita ucapkan terima kasih. Kan belum ceramah itu. Belum ceramah sudah diucapkan terima kasih. Nanti setelah ceramah tidak ada lagi, karena udah tadi. Seperti itulah makna bacaan ini. Segala puji bagimu ya Allah terhadap apa yang telah engkau ciptakan, dan terhadap apa yang akan nanti engkau ciptakan. Itu makna mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du, dan seisi, seluas apa yang engkau kehendaki daripada apa yang akan engkau ciptakan nantinya. Jadi banyak sekali pujiannya. Ahlas sana'i wal majdi, engkaulah pemilik as-sana, segala puji, wal majdi, dan segala keagungan. Maka setiap kita melihat sesuatu, hendaklah memuji Allah, karena Allah lah pada hakikatnya pemilik as-sana, segala puji, wal majdi, segala keagungan. Maka puji ketika melihat sesuatu yang indah, jangan hanya memuji yang indah itu. Bagus sekali gunungnya, bagus sekali lautnya, berarti kita memuji objek itu. Pujian kita tidak sampai ke Allah. Maka ucapkan subhanallah atau masya Allah. Berarti setiap sesuatu yang kita lihat sampai pujiannya kepada Allah. Subhanallah, masya Allah. Ya, kalau subhanallah maknanya setiap ciptaan Allah itu sempurna, tidak ada kurang sedikit pun.
Itu makna subhanallah. Kalau masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Apa yang telah Allah ciptakan luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Nah, karena hanya Allah yang layak, hanya Allah pemilik hakikat puji-pujian dan keagungan. Jadi itu harus kita biasakan. Bukan hanya ketika melihat alam, ketika kita melihat sesama kita. Kita lihat wajah, gelih tak wajah, teduh, tenang, bersih, berseri-seri, menandakan subhanallah, rumeh tak wajah ron. Masya Allah, meibrih tak wajah ron. Jadi ucapkan pujian kepada Allah. Artinya ketika kita memuji wajahnya, hakikatnya yang harus kita puji adalah Allah. Masya Allah, jarang tadron. Masya Allah, jarang. Sekaligus kita mengingatkan dia bahwa pinter dia itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Ketika kita mengatakan subhanallah, pinter sekali Anda. Berarti kita ingin mengatakan pinter yang ada pada Anda itu adalah pemiliknya Allah. Yang paling berhak menerima pujian adalah Allah. Makanya seharusnya orang-orang beriman setelah paham tauhid seperti ini, jangan melakukan yang jelek-jelek. Lakukan yang bagus-bagus, agar semakin banyak hamba Allah yang memuji Allah. Ini kontraktor buat bangunan, buat yang bagus, agar banyak mengundang pujian manusia kepada Allah. Dia buat jembatan lagak tak? Bagus sekali. Datang orang, subhanallah, luar biasa jembatan ini. Lewat orang, besok lewat lagi rame-rame lewat di situ, mobil, motor, kendaraan. Semua yang melihat jembatan itu akan mengucapkan subhanallah. Lagak tak so pegai. Ternyata tahu-tahu yang buat kontraktor dari luar, bukan kontraktor negeri syariat. Kemudian begitu lewat jembatan ke sini agak-agak ke Indrapuri, dapatlah jembatan lain lagi dibuat juga. Getatna tu so pegai. Hilang pujian kepada Allah karena trip tabut, encur tabut. Seharusnya dengan paham seperti ini, maka hendaklah orang-orang beriman itu apapun yang dikerjakan harus bagus. Dengan tujuan bukan untuk menghebatkan diri, dengan tujuan agar orang-orang banyak yang memuji Allah. Berpenampilan yang rapi seperti Rasulullah, berpenampilan bagus, baju rapi, bersih, wangi. Setiap orang melihat subhanallah. Orang memuji. Jadi jangan juga mekelatu, sok tasawuf mekelatu, menan-menan ju merah. Justru ketika orang melihat, orang berfikir buruk sangka kepada Islam. Peka menan-menan syariat. Jadi itu efek lain daripada pujian. Membuat kita, menginginkan kita untuk berbuat sesuatu itu yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Sesungguhnya Allah suka, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah suka kepada seorang hamba apabila dia melakukan sesuatu, dia lakukan dengan itqan, dengan profesional. Sampai itu tukang-tukang itu, bekerjalah dengan teliti, singit-singit, yang rapi, yang bagus, yang cantik. Ketika orang datang akan menuai pujian kepada Allah. Apapun pekerjaan,
Jadi semangat profesionalitas kerja orang Islam itu bukan hanya untuk sebuah pekerjaan itu nampak baik, tapi juga dia punya motivasi lain kalau orang beriman. Dia buat kerjaan itu profesional agar menuai pujian Allah. Maka itu arsitek itu banyak sekali pahala kalau niatnya itu baik, kalau niatnya karena Allah. Dia desain satu bangunan masjid katakanlah, dia desain sedemikian rupa, dengan desain yang megah, dengan desain yang indah. Begitu selesai dibangun, siapapun yang datang ke masjid itu akan mengucapkan Subhanallah. Itu semua pahala mengalir ke arsitek itu, yang desainernya itu. Tapi kalau dia ketika mendesain, niatnya ada niat menuai pujian tadi untuk Allah. Maka oleh karena itu hendaklah orang beriman itu dalam melakukan sesuatu itu harus bagus, agar banyak menuai pujian manusia kepada Allah. Karena Allah lah ahlus sana wal majdi tadi. Karena Allah lah hakikat pemilik segala pujian dan keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, dan itulah yang paling seharusnya diucapkan oleh seorang hamba. Jadi kalau ditanya ucapan apa yang paling sepatutnya diucapkan oleh seorang hamba kepada Allah, adalah pujian. Ahqu maqalal abdu, ucapan yang seharusnya 24 jam diucapkan oleh seorang hamba kepada Allah, pujian alhamdulillah. Coba, apa alasan kita tidak puji Allah? Lihat ke atas langit yang begitu indah. Seharusnya apa yang kita ucapkan? Subhanallah, alhamdulillah. Lihat ke depan, begitu luas bumi Allah, hamparan ada hijauan, berbagai macam keajaiban. Kita mampu enggak buat itu? Pohon-pohon, rerumputan, bunga-bunga, itu semua ciptaan Allah. Seharusnya ketika kita melihat ke depan, ucapan yang paling layak kita ucapkan yang pertama adalah alhamdulillah, atau subhanallah, atau masya Allah. Lihat ke kanan, nampak lagi ciptaan Allah yang lain begitu indah. Lihat ke kiri, nampak lain ciptaan Allah yang begitu indah. Lihat ke bawah, nampak lain ciptaan Allah yang begitu indah di bumi, tanah. Maka ketika Rasulullah mengatakan ahaqqu ma qala al-'abdu, perkataan yang paling sepatutnya, yang paling layak, yang paling seharusnya diucapkan oleh seorang hamba adalah pujian kepada Allah. Karena yang takalan mandum ciptaan Allah dan mandum indah. Maka seharusnya kemanapun kita melihat, yang kita ucapkan subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kemudian itulah yang dimaksud daripada tasbihnya, zikirnya seluruh makhluk Allah adalah dengan bertasbih. Seluruh makhluk Allah itu tidak pernah berhenti. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu daripada makhluk Allah ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Seandainya Allah buka hijab pendengaran kita, maka kita akan mendengar seluruh makhluk Allah, gunung-gunung, laut, langit, bumi, pohon-pohon, hewan, semua berucap subhanallah, subhanallah. Itu pujian makhluk, yaitu dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Karena mereka menyaksikan langsung keindahan ciptaan Allah. Subhanallah, subhanallah. Yang sering lupa kita, ubi raya kadah nikmat itu hanya depa dia. Yang ada depa kena kopi saganya kan nikmat tak. Baru alhamdulillah. Karena so tanggung kopi sabah belah alhamdulillah. Mutun-tun tak ingat ke urangnya sebab kagak bayi kopi dia sabah belah. Allah sudah memberikan nikmat kita dari lahir sampai hari ini, memberikan tempat bumi yang indah ini, memberikan kehidupan yang baik. Lupa kita ucapkan alhamdulillah. Berapa kali kita ucapkan? Maka seharusnya bukan hanya selesai solat kita bertasbih.
Ini pun bahkan selesai salat pun enggak bertasbih sebagian orang. Bahkan 24 jam sepanjang hidup, sepanjang nafas, sepanjang kita masih bisa bernafas, harusnya setiap nafas itu kita gunakan untuk memuji Allah. Nah, wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami wahai Allah adalah budak hamba-Mu. Nah, kemudian ditutup dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yamna'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini sudah kita uraikan sebelumnya. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menahan terhadap apapun yang Engkau berikan. Kalau Allah sudah mau kasih, enggak ada yang bisa menahan. Sebaliknya, kalau Allah enggak kasih, Allah tahan, enggak ada yang bisa memberikan. Ini sudah kita bahas, penjelasannya sudah kita jelaskan. Wala yamna'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada satupun yang bisa menegah apapun yang telah Engkau tetapkan, wahai Allah yang Maha Pemilik keagungan. Ini doa atau bacaan yang dibaca oleh Rasulullah dalam bacaan i'tidal dalam solat setelah bangun dari rukuk. Maka mudah-mudahan kalau ada yang ingat tadi dibaca sampai habis. Jangan hanya Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a min syai'im ba'du. Itu terpotong sebenarnya. Tidak selesai. Tapi ya kalau mau baca segitu saja ya boleh juga. Jeci daripada hana sama sekali. Baca terus sedikit. Tapi kalau mau ditambah selengkap yang kita baca tadi, maka tentu akan lebih indah. Dan kalau bisa sesekali dibaca yang punya sahabat tadi. Sesekali dibaca ini, sesekali dibaca yang punya sahabat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sesekali baca itu, sesekali baca ini, sesekali baca itu. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita pada sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.